Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Muin dari kelas A jurusan Teknologi Pendidikan angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum proses pembelajaran atau materi yang telah dipelajari selama satu semester perkuliahan yang telah dilalui. Yang pertama yaitu pengertian. Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa. Untuk menentukan harga dan jasa dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Menurut rumusan tersebut, inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dalam pelaksanaan evaluasi ada 7 elemen yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, penentuan fokus yang akan dievaluasi. Yang kedua, penyusunan desain evaluasi. Yang ketiga, pengumpulan informasi. Yang keempat, analisis dan interpretasi informasi. Yang kelima, pembuatan laporan. Yang keenam, pengelolaan evaluasi. Dan yang terakhir, evaluasi untuk evaluasi. Kurikulum dapat dipandang dari dua sisi. Sisi pertama, kurikulum sebagai suatu program pendidikan atau kurikulum sebagai suatu dokumen. Dan sisi kedua, kurikulum sebagai suatu proses atau kegiatan. Dalam proses pendidikan, kedua sisi ini sama pentingnya, seperti dua sisi dari satu mata uang logam. Evaluasi kurikulum haruslah mencakup kedua sisi tersebut, baik kurikulum sebagai suatu dokumen yang dijadikan pedoman, maupun kurikulum sebagai suatu proses, yakni implementasi dokumen rencana tersebut. Tujuan evaluasi kurikulum yaitu mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai aspek. Adapun indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan program. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dan gambaran program ke depan. Selanjutnya, model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model The Administrative Model, yaitu model pengembangan kurikulum yang paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau line staff karena inisiatif dengan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Yang kedua yaitu The Grassroots Model. Model pengembangan ini merupakan lawan dari pertama. Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tetapi dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah. Yang ketiga yaitu Beauchamp System. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Beauchamp, seorang ahli kurikulum. Beauchamp mengungkapkan 5 hal di dalam pengembangan suatu kurikulum. Kritik dan saran. Kurikulum merupakan hal yang urgen dalam pendidikan. Sebagai calon pendidik, sudah menjadi kewajiban kita untuk mengetahui bagaimana kurikulum baik dan sesuai dengan keadaan di lingkungan belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.